Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Ananda? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, sekarang Ustazah mau ngajarin tentang keutamaan Al-Quran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tapi sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa belajar terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, di sini Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui siapa? Melalui malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk manusia ya. Nah, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran juga dapat membantah dan menolak setiap tuduhan orang-orang kafir. Tahu ya orang kafir ya? Orang yang menduakan Allah SWT. Ya, orang yang tidak mempercayai Allah. Seperti itu. Dan Al-Quran tidak ada yang sanggup menandinginya. Nah, juga poin yang ketiga, bila ada yang sedang membaca Al-Quran, hendaknya kita mendengarkannya. Jadi, nggak boleh bercanda, nggak boleh berisik ya. Kalau ada suara Al-Quran, kita dengarkan. Karena orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran akan mendapatkan pahalanya juga ya Nana ya. Nah, rumah kita harus sering dibacakan Al-Quran. Karena setan takut pada rumah yang di dalamnya selalu dibacakan Al-Quran. Sebaliknya, setan akan senang tinggal di rumah yang menyerupai kuburan. Karena tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran setiap hari dan setiap saat. Serta jadikanlah ia sebagai pegangan hidup sehari-hari, baik dalam bergaul, berbicara, maupun beramal. Ya, jadi Al-Quran bukan hanya dihafal dan dibaca, tapi juga harus diamalkan. Contohnya, di sana ada perintah untuk sholat, maka kita sholat. Di sana ada perintah untuk puasa di bulan Ramadan, maka kita puasa di bulan Ramadan. Seperti itu ya. Lalu terkait larangannya, di sana ada larangan untuk minum khamar, dilarang kan? Maka kita harus menjauhi khamar tersebut ya. Dilarang untuk berdusta, maka kita tidak boleh berdusta. Jadi bukan hanya dibaca dan dihafal, tapi juga harus diamalkan ya. Karena Quran adalah pegangan hidup sehari-hari kita, baik dalam bergaul, berbicara, maupun beramal. Nah, ada adab-adab membaca Al-Quran loh. Tilawah atau membaca Al-Quran termaksud ibadah, berarti dia bernilai pahala ya. Setiap satu huruf yang kita baca akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Bayangkan berapa huruf yang sudah kita baca ya Ananda. Untuk itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dari adab-adab di dalam membaca Al-Quran ya. Di antaranya adalah, yang pertama, sebelum membaca hendaklah dalam keadaan suci, berarti dalam keadaan berwudu ya. Dalam keadaan suci badan, pakaian kita juga harus suci maupun tempat. Jadi jangan mengaji di kamar mandi ya, nggak boleh ya, karena kamar mandi tidak suci. Lalu poin yang kedua, pakailah pakaian yang bersih, suci, dan sopan. Yang ketiga, pegang atau letakkanlah Al-Quran dengan hormat dan di tempat yang baik. Jadi jangan meletakkan Al-Quran pada sembarangan tempat. Harus di tempat yang baik ya. Nah, kalau bisa nih, menghadaplah ke kiblat sebelum membaca. Dan bacalah ta'awudz atau isti'adzah ya. Yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu. Lalu bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, tapi kalau misalnya di tengah-tengah surat, kita baca taus aja, terus langsung ke surat yang kita baca. Tapi kalau bacanya dari awal surat, kita baca taus juga, baca basmalah juga, seperti itu ya. Kemudian bacalah ayat atau surah yang kamu kehendaki. Lakukanlah semuanya dengan tenang. Jadi harus tenang ya, nggak buru-buru ya. Harus tenang, khusyuk dan hikmat. Hikmat itu artinya dirasakan, sambil dihayati kayak gitu, biar meresap ke hati. Selanjutnya, adab-adabnya adalah bacalah dengan suara tartil dan suara yang baik. Ya, misalnya surat Al-Ikhlas. Bacanya jangan buru-buru, jangan kayak gini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Jangan kayak gitu ya, tapi pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena di awal surat, berarti baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kayak gitu, pelan-pelan ya bacanya ya. Dan juga jangan tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran yang sudah Ustazah sampaikan tadi. Lalu poin selanjutnya, agar bacaanmu bertambah bagus ya, maka pelajarilah ilmu tajwid ya, ilmu tajwid. Ada apa? Idhar, idgham biguna, idgham bilaguna, dan lain sebagainya. Lalu bagi orang yang selalu membaca Al-Quran, maka nanti nih Al-Quran akan menjadi syafaat atau penolongnya pada hari kiamat. Nah, maka biasakanlah diri kita nih untuk membaca Al-Quran setiap hari, setiap saat ya. Sudah ya, kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ustazah. Kalau misalnya masih bingung, silahkan mendengarkan kembali dari awal ya. Ini juga materinya ada di buku kalian kok. Halaman 127 ya. 128, halaman 128, 127, 128. Nanti kerjakan tugasnya halaman 129 dan halaman 130 ya. Ada bagian PG, ada bagian isian singkat, dan juga ada bagian esainya. Kalian kerjakan, dikumpulkan di Edmudo. Terakhir besok Kamis jam 12 siang. Tapi kalau misalnya kalian belum bisa mengumpulkan pada hari besok, pada hari Kamis jam 12, nggak apa-apa. Yang penting berkabar ya Ananda ya. Syukran jazakumullahu khairan Ananda. Barakallahu fikum. Semangat terus ya dalam menuntut ilmu. Insya Allah mendapatkan pahala. Ustazah tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.